Ya, pemirsa kembali di Dialog Morning Talks dengan topik mini lockdown lebih efektif dan itu kita juga membahasnya bersama narasumber Bapak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, jika memang mini lockdown Anda tidak terlalu setuju ya dengan istilah mini lockdown, tapi pembatasan sosial berskala kelurahan atau kecil gitu PSBK, komponennya yang dibutuhkan untuk bisa melakukan mini lockdown ini betul-betul berefek begitu untuk flattening the curve. Fokus penguatannya adalah keluarga. Ya, fokus penguatannya adalah keluarga. Tetapi untuk memperkuat keluarga agar keluarga ini punya kesadaran untuk menegakkan protokol kesehatan, punya daya tahan fisik sekaligus daya tahan ekonomi, maka lingkungan juga harus dikuatkan. Karena keluarga dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa yang berperan di dalam lingkungan? Di situ ada rukun tetangga, ada rukun warga, kemudian ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Ini adalah komunitas terkecil di dalam lingkungan sekitar keluarga. Kemudian di sisi lain, untuk edukasi dan pembinaan kesehatan, ada tenaga kesehatan masyarakat di sana. Di sana juga ada bidan-bidan komunitas. Bahkan puskesmas punya jejaring sampai kepada UKBM namanya. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, ada Polindes, ada Posbindu, ada Posyandu, ada Poskesdes, dan lain-lain, yang kesemua ini ada di tengah masyarakat, bahkan di level desa. Kemudian di sana juga ada Babinsa, Bintara Pembina Desa, dari TNI, ada Babin Kamtipmas yang dimiliki oleh Polri. Kalau semua struktur ini geraknya, arusnya bersama untuk mengedukasi masyarakat, bahkan kalau ada masyarakat yang dinilai beresiko, kemudian bahkan terpapar COVID, maka bisa disiapkan rumah khusus yang memang diinisiasi oleh warga untuk diisolasi mandiri dan bahkan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya agar juga tidak ada stigmatisasi. Terkecuali ada yang kasus berat dikoordinasikan dengan Vaskes untuk dirujuk. Nah, ini semua adalah bentuk yang kita sebut dengan community based first aid. Jadi upaya yang berbasis masyarakat untuk mengatasi persoalan masyarakat. Nah, pengarus utamaan ini harus dipidatokan di semua media, termasuk media televisi. Pemerintah harus mengatakan bahwa kita akan mengarus utamakan upaya kesehatan masyarakat berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan dimulai dari desa. Dan ini yang disebut dengan PSBK. Kalau ini dilakukan, dimasifkan di seluruh wilayah di Indonesia, maka kita akan cepat keluar dari problema COVID-19 ini, Pak Cakri. Baik. Saya jadi bisa sedikit mengartikan pengertian saya, pemerintah ini sebenarnya sedang meminta tolong kepada masyarakat ya untuk bisa melakukan PSBB-nya mereka sendiri untuk menekan mobilitas dengan komponen-komponen sebenarnya yang sudah ada sejak sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kondisi sekarang ini pandemi, kita jadi sesama masyarakat di lingkungan ini saling membantu dan menjaga begitu ya. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan ya. Tapi sempat dikatakan juga oleh Presiden Jokowi bahwa jika melakukan mini lockdown atau PSBK ini sebenarnya ada keuntungan bahwa ini bisa dilakukan secara berulang melihat kondisi penyebarannya di suatu kawasan atau lingkungan. Sejauh mana efektivitasnya? Apakah ini juga win-win solution begitu? Kita bisa menekan penyebaran, tapi masyarakat juga tetap bisa menjalankan kehidupan sosial mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau itu dilakukan di DKI Jakarta, seperti di berbagai kelurahan di DKI, itu tidak efektif kalau dilakukan pada level kelurahan lagi. Karena seluruh Jakarta ini, seluruh kelurahan sudah terpapar dan bahkan puluhan kasus pada tiap kelurahan, ada yang sampai ratusan kasus. Jadi memang untuk Jakarta tidak bisa dilakukan parsial. Tetapi untuk daerah-daerah lain, terutama kabupaten yang ada di Jawa Barat, mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur, yang setiap daerah potensi keterpaparan yang berbeda, bisa saja dilakukan ini secara efektif. Nah, jadi istilahnya PSBB ini sebenarnya dilakukan kepada daerah yang tidak dalam skenario besar keterpaparannya untuk saat ini. Tapi kalau untuk DKI Jakarta khusus ya, ini sudah tidak tepat kalau kita menerapkan istilah mini lockdown, melainkan memang PSBB pada level wilayah, terkecuali nanti sesudah pemerintah DKI ini melakukan PSBB pada level wilayah provinsi, maka untuk mengendalikan juga kasus bisa saja PSBB mini yang dilanjutkan, yang diperketat ketika ada satu kelurahan yang belum tuntas
dalam kasus 2 periode PSBB-nya. Oke, Pak Hermawan, mungkin bisa kita simplifikasi begitu supaya mudah dimengerti oleh masyarakat juga agar mereka bisa segera melakukannya di lingkungan mereka masing-masing. Jadi gambarannya jika suatu daerah ini dinyatakan mungkin ada zona merah, zona oranye atau zona kuning, daerah seperti apa, kawasan seperti apa yang disarankan untuk segera bisa melakukan mini lockdown atau PSBK ini? Ya, tentu daerah dengan resiko lingkungan ya dilihat. Misalnya ada kelurahan, dia banyak kasus, tapi kelurahan lain belum ada kasus. Maka kelurahan ini harus segera di PSBB-kan, diketatkan ya. Ya bolehlah misalnya menyebut bila perlu lockdown gitu satu kelurahan, agar dia tidak menyebar di kelurahan lain. Maka kelurahan lain itu terlindungi dalam 2 minggu misalnya ini juga berhasil ditiadakan kasusnya atau negatif semua yang terkonfirmasi kasus positif baru dibuka. Itu satu situasi. Situasi kedua adalah semua daerah sekitarnya adalah daerah yang sudah terpapar, kelurahan ini belum ada kasus. Maka dia tidak perlu lockdown tapi diperketat betul gitu atau PSBB ketat ya dilakukan agar orang yang masuk ke situ betul-betul tersaring supaya tidak daerah ini menjadi ikut-ikutan terpapar berisiko banget. Nah ini yang kita sebut dengan PSBB mikro ya karena melihat daerah-daerah lain terpapar atau tidak terpapar. Tetapi kalau semuanya udah merah misalnya yang lain itu juga udah banyak kasus di kelurahan ini juga banyak kasus. Ya apa maknanya kalau hanya satu kelurahan yang dibatasi atau di lockdown, melainkan ya justru kita bicara satu kawasan. Nah ini yang terjadi di DKI Jakarta dan mungkin juga sekitaran Depok atau Kota Bekasi kan, udah pada merah. Nah artinya memang kita harus lihat daerah tertentu untuk menerapkan PSBB mini inikah yang harus utamakan atau dipopulerkan, atau justru PSBB pada satu lingkup wilayah, baik pada level kabupaten ataupun provinsi. Oke, kalau kita kembali lagi, ini juga artinya pengaplikasiannya ini membutuhkan kesadaran masyarakat, artinya relawan juga dibutuhkan di kondisi seperti ini. Apa yang bisa mereka lakukan untuk saat ini? Saya ambil contoh ya, di setiap desa itu punya keunikan. Ada desa yang sangat kuat karang tarunanya, ada desa yang mungkin sangat aktif ibu-ibu PKK-nya, ada desa yang aktif paguyuban arisannya. Nah masing-masing ini kan bisa menjadi agent of change. Jadi kepala desa atau lurah bisa mengaktifkan karang taruna di wilayahnya untuk menjadi agent of change. Dia menjadi surveillance aktor gitu ya, atau orang yang melakukan surveillance. Dia mendata apakah di lingkungannya ada orang-orang yang terpapar COVID. Kalau ada orang yang terpapar COVID, maka dia harus diisolasi, disediakan fasilitas isolasi mandiri, kemudian juga dipenuhi kebutuhannya, dan dihilangkan stigma. Kalau ada yang bergejala berat, ya dikoordinasikan dengan rumah sakit. Tapi kalau belum ada masyarakat yang terpapar, tetapi juga masyarakat di daerah lain sekitarnya udah banyak yang terpapar, maka daerah ini betul-betul harus diedukasi, dipromosi perilakunya, agar protokol kesehatan ditegakkan, sekaligus juga upaya meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan yang paling sederhana itu Mbak Cakri, adanya penyuluhan dari aspek gizi kesehatan masyarakat. Kalau pola konsumsi gizi, kuliner, makanan itu mengandung prebiotik, probiotik yang baik, meningkatkan vitalitas, maka keparahan kasus di tengah masyarakat itu akan minim sekali. Jadi ada tingkatan yang menjadi tujuan dalam pengendalian sosial. Ada daerah yang sudah banyak morbidity atau kesakitan, tetapi kita ingin mengendalikan agar tidak ada kematian. Ya. Kita belum ada, ya jangan sampai ada kesakitan gitu. Jadi mencegah untuk tidak sakit, atau orang sakit mencegah untuk meninggal. Nah ini menjadi misi bersama supaya angka kematian, apalagi juga angka kesakitan bisa kita tekan dalam penanganan COVID di Indonesia. Baik, kita agak bergeser sedikit karena kita tahu pilkada akan tetap berjalan. Begitu, kapan kita harus bisa melakukan mini lockdown ini untuk mencegah klaster pilkada muncul, dan juga kalau dikatakan puncak atau masa kritis COVID-19 di Indonesia ini dimulai pada bulan Desember, begitu. Kapan kita harus melakukannya, Pak Hermawan? Iya, ini berkaitan dengan pilkada, dua bahasan yang beda lagi nih ya. Artinya bahasan baru kita yang memang agak unik pilkada ini.
Pilkada itu Mbak Cakri memang tidak hanya berkaitan dengan KPU atau pemerintah, tetapi juga para kandidat calon kepala daerah ini, calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur. Dalam keadaan normal yang namanya calon ini ingin mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya agar visi misinya, janji kampanyenya dan juga komitmen para pendukungnya itu dia bisa rasakan dukungan itu dalam satu waktu. Kalau bisa ribuan orang. Kalau bisa puluhan ribu orang. Itu pasti maunya para calon pemimpin itu. Nah, maka arus utama ini harus berangkat dari kesadaran bersama. Baik masyarakat maupun calon itu sendiri. Jadi hemat saya kita harus menghimbau bahwa pemerintah yang baik nanti yang terpilih bakal calon atau calon pemerintah sekarang yang akan bertarung untuk pilkada ini haruslah orang-orang yang komitmen juga terhadap pengendalian COVID. Nah, seyogianya dia betul-betul menjaga agar tidak mengumpulkan massa ribuan, yang tidak mungkin menjaga kedisiplinannya, sekaligus juga dia mengedukasi agar semua masyarakatnya taat terhadap protokol COVID. Nah, jadi pemimpin seperti inilah yang harus dipilih. Baik, mungkin kampanyenya bisa dilakukan masuk ke dalam para calonnya mungkin masuk ke dalam lingkungan supaya mencegah mereka tidak harus keluar rumah untuk ikut berkampanye. Mungkin itu bisa dilakukan ya Pak Hermawan ya? Ya bisa saja, cuman saja memang yang namanya calon ini kan seperti gula ya, gula yang dikerubuni semut. Pastilah akan diikuti oleh para pendukung, keramaian, dan hampir tidak ada calon kepala daerah ini yang kalau jalan hanya bersendirian atau berdua bertiga, pasti bergerombol semua. Baik, karena itu diharapkan kebijakan yang sekarang dengan istilah barunya ini bisa segera dilakukan supaya masyarakat bisa betul-betul dipastikan mobilitasnya sangat berkurang untuk menekan penyebaran virus. Ya, jadi dua sisi, peran masyarakat, individu dan kolektif harus betul-betul kita kuatkan kembali, kita bangkitkan semangat antar tetangga, antar rumah tangga di lingkungan. Tapi yang kedua, pemerintah harus mengarus utamakan dan mengkampanyekan atau mempopulerkan istilah baru ini. Tapi tadi hemat saya harusnya PSBB skala kecil ya, atau PSBB mikro ya. Harus konsisten. Kalau lockdown nanti terjemahannya sekarang boleh lockdown mini, besok boleh dong lockdown pada level daerah atau provinsi. Nah, siap nggak untuk lockdown? Itu pertanyaannya. Atau dikhawatirkan juga masyarakat, pemimpin-pemimpin daerah atau mungkin kawasan-kawasan tertentu mereka jadi mengeluarkan istilah-istilah sendiri begitu ya, tapi jadinya mengabaikan sebenarnya kebijakan utama yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Itu yang dikhawatirkan. Iya, betul sekali. Karena kita hanya punya payung kebijakan menghadapi COVID ini, PSBB, itu tertuang dalam PP 21 tahun 2020. Yang lain tidak menjadi pilihan. Baik. Yang terpenting sinkronisasi dan harmonisasi agar semua kebijakan bisa dilakukan benar dan tepat guna. Karena ya satu-satunya adalah kita ingin segera flattening the curve dan juga menghentikan penyebaran virus khususnya di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Hermawan Saputra telah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Cakri, terima kasih Berita 1 TV.